Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan membacakan kisah tentang Abu Nawas menangkap angin untuk sang raja. Pada suatu siang yang teramat terik, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Angin berhembus begitu kencang dari jendela istana, membuat janggut dan juga rambut sang raja berterbangan ke segala arah. Ini angin sungguh menjengkelkan, gerutunya. Tak cukup aku pusing dengan urusan negara, sekarang rambut dan janggutku pun ikut memberontak. Para menteri yang ada di sebelahnya pun duduk dengan gelisah. Tak tahu harus menanggapi bagaimana. Salah-salah bicara, kepala bisa melayang. Namun ada salah satu penasihat menteri yang menyarankan sesuatu hal yang sangat aneh. Bagindaku, bagaimana jika kita menyuruh Abu Nawas menangkap angin saja? Bukankah dia selalu bisa menyelesaikan tugas paling tidak masuk akal? Raja yang memang sedang kesal langsung menyambut ide itu. Ya, hebat sekali ide itu. Suruh dia datang sekarang juga. Raja memerintah ke para penasihatnya untuk mendatangkan Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan santai, mengenakan sorban miring dan senyum tipis di wajahnya. "Wahai Abu Nawas," kata sang raja, dengan suara penuh wibawa, "aku punya tugas yang istimewa untuk kamu lakukan. Tangkap angin itu dan bawa kepadaku sebelum matahari terbenam hari ini." Para menteri menahan tawa. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kehabisan akal. Namun Abu Nawas hanya mengangguk serius. "Baik, Baginda Raja, perintah adalah suatu kehormatan untukku. Tapi, bolehkah hamba bertanya satu hal?" "Tentu saja," jawab sang raja. "Angin yang Baginda maksud, apakah angin dari barat, timur, selatan, atau utara? Karena setiap angin punya watak yang berbeda-beda ya." Raja terdiam sesaat, kemudian berkata sambil melambaikan tangan, "Tangkap saja angin yang paling menjengkelkan itu." "Baiklah," kata Abu Nawas sembari menunduk kepada sang raja. "Hamba akan lakukan yang terbaik untuk yang mulia Baginda Raja." Abu Nawas pun pulang ke rumahnya dan langsung mengambil sebuah karung bekas tempat gandum. Lalu duduk di halaman rumahnya. Ia mulai berbicara sendiri dengan menggumam, "Wahai angin, engkau yang tak kelihatan, tapi terasa. Datanglah, datang masuk ke dalam karung ini, karena rajamu memanggilmu." Anak-anak kampung yang melihat mulai tertawa. "Wahai Abu Nawas, kamu sedang gila. Dia ngomong sama angin loh." Abu Nawas mengabaikan mereka. Ia bahkan meniupkan udara ke dalam karung itu, lalu segera mengikat ujungnya kuat-kuat. Setelah itu, ia menulis label di karung itu. "Angin nakal, dari arah barat. Harap dibuka hati-hati." Menjelang sore hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa karung besar yang terikat erat. Ia disambut dengan tawa para penjaga. "Angin kamu bawa pakai karung? Hahaha. Bagaimana cara kamu menangkapnya, Abu Nawas?" "Tentu saja dengan hati-hati," jawab Abu Nawas kalem. "Kalau sembarangan, nanti dia kabur lagi. Kan angin nakal." Saat masuk ke hadapan raja, Abu Nawas membungkuk dan meletakkan karung di hadapan singgasana. "Baginda Raja, inilah angin yang Baginda minta. Hamba menangkapnya dengan susah payah. Dia memberontak, tapi akhirnya berhasil juga." Raja berdiri dari singgasananya.
sangat-sangat penasaran. Bolehkah kubuka, wahai Abu Nawas? Abu Nawas panik pura-pura. Jangan sekarang, Baginda. Kalau dibuka tanpa mantra penjinaan, dia bisa lepas dan mengamuk, bahkan memberontak. Raja mengurutkan dahi. Kau ini mempermainkanku. Abu Nawas berkata dengan tenang. Baginda, menangkap angin memang bukan pekerjaan biasa, tapi hamba telah lakukan sesuai perintah. Jika karung itu kosong, berarti Baginda sendiri telah melepaskan anginnya. Tugas hamba hanya menangkap dan mengikat, tapi menjaga isinya bukan bagian dari kontrak loh. Para menteri melongo tajam dan menatap ke arah Abu Nawas. Raja hampir tertawa, tapi mencoba tetap serius. Lalu, bagaimana aku tahu angin benar-benar ada di sana tadi? Abu Nawas mengangkat karungnya. Baginda, pegang karung ini. Rasakan beratnya. Raja memegangnya. Ini ringan sekali, wahai Abu Nawas. Itulah bukti bahwa angin sudah tidak ada di dalamnya. Kalau masih ada, pasti karung ini terasa lebih berisi. Tapi tadi siang, saat hamba tutup, karung ini penuh dengan desahan alam. Raja akhirnya tak tahan lagi. Ia tertawa keras sampai para pengawal ikut tertawa. Abu Nawas, kata Raja sambil tertawa. Kau berhasil membuatku tertawa di hari paling membosankan dalam hidupku. Ia lalu memerintahkan para menteri. Wahai menteriku, berikan Abu Nawas satu karung hadiah. Isinya apa saja, asalkan bukan angin. Abu Nawas menunduk dan berkata, hamba lebih suka hadiah angin, Baginda. Tidak perlu dibawa pulang, cukup dibagi saja di sepanjang jalan, agar semua rakyat ikut tertawa. Itulah cerita dari kisah Abu Nawas dengan perintah dari sang raja untuk menangkap angin. Semoga teman-teman semuanya bisa terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.